Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Mila Atiki, bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Tanggap darurat penyebaran COVID-19, Gubernur ajak Forkopimda satukan persepsi. Gubernur bantu benih padi untuk lahan kering di Bualemo. Gubernur ajak pihak swasta kembangkan Balai Budidaya Hatchery Libuo. Wagub berharap pemberdayaan UMKM pulihkan ekonomi Gorontalo. Wagub Idris hadiri peringatan Hari Bayangkara ke-75 dan peletakan batu pertama Rumah Sakit Bayangkara. Untuk memutus penyebaran COVID-19 ini, Gubernur Gorontalo mengajak seluruh unsur Forkopimda untuk menyatukan persepsi. Hal ini menjadi penekanan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memimpin rapat diperluas dengan Forkopimda Gorontalo secara daring pada Senin 5 Juli 2021. COVID-19 atau yang lebih dikenal sebagai coronavirus disease terus menjadi isu penting di Provinsi Gorontalo. Untuk bisa memutus penyebaran COVID-19 ini, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengajak seluruh Forkopimda Gorontalo untuk sama-sama terus menyatukan persepsi. Hal ini menjadi penekanan Gubernur saat memimpin rapat diperluas dengan Forkopimda Gorontalo secara daring pada Senin 5 Juli 2021. Lebih lanjut, Gubernur Rusli kembali mengevaluasi masing-masing bupati wali kota untuk melaporkan perkembangan COVID-19 di wilayahnya. Rusli menyarankan semua aturan yang dikeluarkan harus dipatuhi. Contohnya di kota Gorontalo telah dikeluarkan perwako terkait pembatasan jam malam, tetapi masih banyak tempat hiburan seperti kafe-kafe yang banyak pengunjungnya tidak prokes bahkan tutup melebihi jam yang dibatasi. Ketegasan Rusli ini berdasarkan kekhawatirannya karena beberapa provinsi di Indonesia seperti Jawa dan Bali, tingkat penularan COVID-19 masih sangat tinggi. Bahkan telah diterapkan PPKM darurat akibat tingginya penyebaran COVID-19 di Jawa dan Bali. Kita sekarang tidak bisa lagi dengan teori atau tidak bisa lagi menunggu datangnya wabah itu masuk ke Gorontalo. Itu kan cuma di Jawa, itu kan cuma di Bali, itu kan cuma di Kudus, itu kan cuma di Sampang, Gorontalo aman. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Sehingga hari ini saya minta masukan daripada Bapak, khususnya teman-teman Forkopimda, masukan-masukan dan menjadi catatan kami untuk melahirkan satu surat edaran. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan bantuan berupa benih padi untuk lahan kering di Kabupaten Bualemo. Salah satunya bagi petani di Kecamatan Wonosari yang terdampak penutupan saluran irigasi yang sedang diperbaiki. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan bantuan berupa benih padi untuk lahan kering di Kabupaten Bualemo. Salah satunya bagi petani di Kecamatan Wonosari yang terdampak penutupan saluran irigasi Paguyaman yang sedang diperbaiki. Luas lahan yang terdampak sekitar 2.849 hektar. Mulyadi menambahkan benih padi yang diserahkan adalah varietas Situ Bagendit. Varietas ini tidak harus membutuhkan air dalam jumlah banyak, cukup mengandalkan curah hujan padi ini tetap produksi dan tumbuh.
Sementara itu, Gubernur Rusli Habibie kembali mengingatkan penerima bantuan harus divaksinasi. Hal itu telah diberlakukan untuk semua penerima bantuan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Penyerahan bantuan ini diserahkan secara simbolis kepada kelompok Tani Bina Tunas Indah yang ada di Desa Sukamaju, Kecamatan Wonosari. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengajak pihak swasta untuk bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo mengembangkan Balai Budidaya Hatchery Udang Libuo yang berlokasi di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Hal ini diusulkan Gubernur Rusli saat meninjau langsung lokasi tambak udang tersebut pada Kamis 1 Juli 2021. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengusulkan mengajak pihak swasta untuk bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo mengembangkan Balai Budidaya Hatchery Udang Libuo yang ada di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Hal ini menjadi usul Gubernur saat meninjau langsung lokasi tambak udang tersebut pada Kamis 1 Juli 2021. Saya lihat sudah bagus. Memang kepada kebutuhan masyarakat dengan yang kita bisa adakan itu benihnya masih kurang, jadi mereka kesulitan benih. Nah, saya lihat dengan Ibu Kadis dengan beberapa stafnya, tempatnya bagus, cuma kurang dikembangkan. Kalau boleh kerjasamakan dengan swasta. Jadi swasta kerjasama dengan pemerintah karena punya Pemprov ini punya berapa persen itu tergantung mereka agar lebih maksimal lagi menghasilkan benur atau nener yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di sisi lain, Rusli juga menginstruksikan untuk harga udang yang disubsidi oleh Pemprov Gorontalo harus dibedakan antara pengusaha penambak udang dengan masyarakat penambak biasa. Jika selama ini harga subsidi udang berkisar per bibit Rp30, Rusli mengusulkan untuk petambak udang besar dijual Rp50. Di luaran itu kalau dibeli di para pengusaha itu 50 perak, 50.000 ya, 50 rupiah per kecil. Masih usia berapa itu kan? Masih 2 minggu ya? 2 mingguan, bayangkan. Nah, kita cuma jual 30.000. Padahal yang kita jual itu ada subsidi. Tapi menurut saya subsidinya itu salah kaprah. Orang yang mampu disubsidi. Seharusnya yang punya 2 hektar, tambak 2 hektar ke bawah, itu yang subsidi. Yang besar-besar biarkan normal, 25 juta. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, Sila Botutihe. Sila mengungkapkan selama ini yang butuh benih udang adalah UPR atau unit pembenihan rakyat, yang rata-rata pemilik UPR atau yang mengelola UPR adalah petambak-petambak yang sudah berhasil. Yang butuh benih udang itu adalah UPR, unit pembenihan rakyat, dan rata-rata memang pemilik UPR atau yang mengelola UPR itu adalah petambak-petambak yang sudah berhasil. Betul kata beliau bahwa petambak itu tidak ada petambak yang susah, yang hidupnya ada di bawah rata-rata atau masyarakat miskin. Semua petambak pasti mereka itu butuh dana yang besar. Namanya sudah petambak berarti sudah usaha di budidaya, di bidang budidaya. Situ mereka mampu, dan ini menjadi koreksi bagi kami. Insya Allah ke depan ini akan kita tindak lanjuti lebih lanjut, dan seperti tadi yang menjadi petunjuk beliau, ke depan kita membatasi semua petambak yang mempunyai lahan di bawah 2 hektar, itu mungkin yang menjadi perhatian pemerintah untuk kita berikan harga di bawah tadi yang disampaikan, dan harga subsidi. Balai Budidaya Hatchery Udang Libuo ini merupakan UPT Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo. Untuk Provinsi Gorontalo rata-rata per tahun menghasilkan kurang lebih 5 juta produksi benih atau bibit udang.
Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim membuka Hulondalo Art and Craft Festival 2021 di Graha Aziza pada Kamis 1 Juli 2021. Wagub Idris berharap festival yang akan dilaksanakan selama 3 hari ini dapat memberi semangat pelaku UMKM industri kreatif untuk terus berinovasi dan berkarya menghasilkan produk-produk berkualitas. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim membuka Hulondalo Art and Craft Festival 2021 di Graha Aziza, Kota Gorontalo pada Rabu 30 Juni 2021. Festival yang untuk kedua kalinya digelar tersebut merupakan kolaborasi antara Kantor Perwakilan BI Gorontalo, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah Gorontalo. Wagub Idris dalam sambutannya mengatakan kondisi perekonomian Provinsi Gorontalo hingga triwulan 1 2021 masih mengalami kontraksi sebesar negatif 1,9%. Idris mengutarakan untuk memulihkan perekonomian daerah di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Gorontalo sejak awal pandemi COVID-19 telah melaksanakan berbagai upaya. Salah satunya yaitu stimulus ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Idris menuturkan Gorontalo memiliki banyak potensi ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, kriya, seni pertunjukan, musik, dan fotografi. Menurutnya jika seluruh potensi itu dikelola dengan baik akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Idris berharap festival yang akan berlangsung selama 3 hari itu dapat memberi semangat pelaku UMKM industri kreatif untuk terus berinovasi dan berkarya menghasilkan produk-produk berkualitas. Kita tentunya sekaligus mendukung kegiatan ini dalam rangka pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM yang bergerak di industri kreatif. Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Gorontalo Budi Widihartanto pada kesempatan itu mengungkapkan pembiayaan perbankan bagi sektor UMKM di Provinsi Gorontalo sempat mengalami penurunan hingga 10% pada periode Desember 2020 hingga Januari 2021. Namun pada akhir triwulan 1 2021 kondisi itu berbalik. Bahkan penyaluran kredit perbankan kepada UMKM tumbuh di atas 3,3%. Dan komitmen pemerintah terhadap UMKM terus dilakukan bersama dengan Dinas dan Dinas Pariwisata, dan tentunya tidak hanya proyek di sini, tapi juga terus akan kita lakukan di dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara atau Hari Ulang Tahun Kepolisian Republik Indonesia yang ke-75 di Aula Titinepo Markas Polda Gorontalo pada Kamis 1 Juli 2021. Hari peringatan ini digelar secara virtual langsung dari Istana Negara dengan Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo. Usai menghadiri upacara tersebut, Wagub Idris bersama Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Liagus dan jajarannya meninjau langsung pembangunan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Polda Gorontalo di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mitra Kominfo, itulah beberapa informasi yang dapat kami berikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara atau Hari Ulang Tahun Kepolisian Republik Indonesia ke-75 di Aula Titinepo Markas Polda Gorontalo pada Kamis 1 Juli 2021. Peringatan Hari Bayangkara digelar secara virtual langsung dari Istana Negara dengan Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengapresiasi kerja keras jajaran Polri dalam menangani pandemi COVID-19. Jokowi bahkan meminta seluruh jajaran Polri untuk terus aktif mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Presiden juga mengingatkan agar Polri harus berwajah ramah dan selalu bersifat melayani masyarakat luas. Polri harus presisi dengan menjalankan wewenangnya, harus akurat dalam membuat keputusan, harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan harus menjunjung tinggi norma-norma martabat masyarakat. Di tengah keseriusan Polri terlibat aktif dalam penanganan pandemi COVID-19, Polri jangan lengah dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya. Polri jangan lengah sedikit pun dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Polri jangan pernah lengah dalam memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Usai menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara, Wagub Idris Rahim bersama Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Wiyagus dan jajarannya menuju lokasi peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Polda Gorontalo di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Idris menuturkan upaya untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang prima harus didukung dengan tersedianya sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia di bidang kesehatan, serta pelayanan kesehatan yang baik. Kedepan, Wagub berharap hadirnya RS Bayangkara ini bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 ini tiada lain adalah mendukung program unggulan daripada pemerintah Provinsi Gorontalo. Dan untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, sudah hampir kurang lebih 10 tahun pembangunan rumah sakit ini diperjuangkan. Dan pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo tentunya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Kapolda, Bapak Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus yang memperjuangkan rumah sakit ini sehingga bisa terwujud pada hari ini peletakan batu pertama. Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Wiyagus dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah menghibahkan tanah seluas 3 hektar kepada Polda Gorontalo untuk pembangunan RS Bayangkara tingkat 3. Kapolda juga menekankan kepada para pemenang tender untuk membangun rumah sakit tersebut sesuai dengan aturan. Ini uang rakyat, ya. Makanya saya berpesan kepada menang tender, ya, baik itu dari konsultan perencana, pengawas dan kontraktor konstruksi, tunjukkan karyamu, ya, kepada rakyat, ya, bahwa karyamu itu benar-benar bisa dirasakan. Ya, bangunlah rumah sakit ini sesuai aturan, itu saja. Itu harapan dari saya.